Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, aku Aprilis Karyandani dari kelompok 3. Hari ini aku akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Pandian Studio. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi dari bahasa Jawa yang berarti wawas. Wawas yang berarti pandangan. Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Kemudian selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, juga di samudra antara Hindia dan Pasifik. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan TAP MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional, wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, di antaranya yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar, dan yang kedua adalah tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama ada Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara, kepulauan, dan segala aspek kehidupan yang beragam. Kemudian yang kedua, menurut para ahli ada Munajat Danu Saputra 1981. Menurut Munajat Danu Saputra, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang cara dan lingkungannya dalam ekstensi yang berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati dan dipatuhi, dipelihara, dan agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Yang ketiga, wawasan pembangunan. Dan yang keempat, konsep ketahanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Mau tahu apa aja 6 asas wawasan Nusantara yang harus kamu pahami? Kayak kita lanjut materinya. 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah asas solidaritas. Yang kedua adalah asas kejujuran. Yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan. Dan yang keempat adalah asas keadilan. Yang terakhir adalah asas kerjasama. 4. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era yang pertama. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan dan pada aparat yang berwenang. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia.
terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati sikap sebagai tokoh. Nomor 5, tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yaitu 1. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan pesat teknologi serta perkembangan masyarakat global diartikan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan. Hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis. Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan terima kasih. Hai semuanya, udah pada mengerti kan mengenai materi wawasan Nusantara? Aku yang mewakili kelompok 3, Aprilis Karyandani beserta rekan-rekan semuanya pamit undur diri. Terima kasih semuanya, salam sehat ya, dijaga kesehatannya, bye-bye.